ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam. Gimana Pak Cari? Ya, jadi saya dengar Pak akan melakukan coaching saya. Oh ya, saya akan melakukan coaching ini kepada coach saya nanti pada besok hari. Jadi Pak sebagai coach ada beberapa pertanyaan untuk pra observasi Pak ya. Yang pertama yang pertama kita akan mendiskusikan dulu rubrik penilaian, yaitu diantaranya ada alur tirta, ada pertanyaan berbobot, dan bagaimana nanti coach dalam menanggapi coach. Oh ya. Lalu sebelum lanjut, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Kompetensi apa yang Pak ingin kembangkan dalam coaching ini? Jadi dalam proses coaching ini nanti sebentar saya akan mengembangkan kompetensi saya terkait dengan dan memberikan pertanyaan berbobot kepada para coach dan menggali permasalahan dan solusi yang bisa didapatkan dari coach saat proses coaching nanti. Oke. Lalu jika ditanyakan apakah ada hal-hal spesifik mungkin yang ingin dikembangkan dari tadi yang Pak sampaikan? Ya, nanti ada yang perlu dikembangkan secara spesifik, nanti kita lihat dari tergantung apa yang disampaikan oleh si coach bila mana sesuai dengan permasalahannya, maka dari situ kita akan mengembangkan pertanyaan yang spesifik dengan masalah yang disampaikan nanti. Oke. Lalu indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Pak ingin capai. Ya, indikatornya dan tujuannya ya sebagaimana yang nanti ketika proses coaching yang pertama kita harus kembangkan, kita harus itu dan permasalahan disampaikan oleh si coach itu bisa benar-benar terlibat, bisa menggali kekuatannya itu menghasilkan solusi dari beliau sendiri untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coach nanti. Oke, terima kasih Pak dan selamat melakukan coaching. Assalamualaikum. Bagaimana? Baik? Alhamdulillah baik Pak. Pak sendiri bagaimana? Ya, alhamdulillah saya baik, kebetulan ada sampai sedikit. Mungkin ada yang bisa dibantu, Pak Ibu? Oh iya, kebetulan saya meminta Pak Ical ini terkait masalah saya ini. Apakah Pak Ical bersedia? Ya, insyaAllah kebetulan ada waktu, saya akan mencoba untuk siapa tahu dengan solusi dan diskusi kita bisa membantu permasalahan dari pekerja sendiri. Kira-kira dari diskusi ini apa tujuannya Pak Teddy? Ya, jadi tujuan saya ke sini itu mau membahas terkait dengan permasalahan yang saya hadapi. Kebetulan di sekolah saya, terutama di kelas saya itu, saya menemukan itu ada beberapa siswa itu belum lancar dalam belajar. Jadi pilihan kami diskusi ini itu mau mencari permasalahan, ya solusinya terkait dengan masalah yang tadi hadapi, yakni peserta didik yang belum lancar membaca. Ya. Iya betul, gitu kira-kira Pak. Oke, terima kasih. Masalah itu yang harus Pak untuk mau selesaikan. Saya mau menanyakan itu kejadiannya itu sudah berapa lama? Jadi begini Pak, jadi kebetulan kan saya ini kan baru dikasih tugas untuk mengajar di kelas 7. Dari awal tahun pelajaran itu, setelah saya masuk di kelas itu, kan saya melakukan asesmen di awal. Saya itu menemukan tuh ada beberapa siswa itu dia belum lancar dalam membaca. Jadi setelah saya mati dan saya pelajari dan saya menanyakan di teman-teman itu, dan beberapa kali saya mencoba untuk tes siswa itu juga memang betul seperti itu. Jadi dia belum lancar. Jadi itu memang yang jadi masalahnya itu kan kalau saya mengajar di kelas itu kan saya agak terganggu gitu. Jadi dari kejadian tadi kira-kira dari beberapa kali itu
ada nggak sudah ada solusi dari Partai Ibu sendiri, ya, solusi dari Partai Ibu sendiri terkait dengan strategi yang bisa menyelesaikan masalah tadi? Ya, jadi setelah saya menemukan masalah itu, saya sempat berbincang-bincang dengan teman-teman guru terkait dengan ada beberapa siswa yang belum lancar membaca juga. Lalu saya juga membuka literatur yang terkait dengan ketidaklancaran siswa dalam membaca di tingkat SMP. Lalu saya juga berkoordinasi dengan kepala sekolah seperti itu. Ya, Partai Ibu sudah punya langkah juga sampai sekarang. Masih juga dengan pimpinan terkait dengan itu. Jadi setelah ini Pak Guru akan melakukan ya strategi apa atau bisa melakukan langkah apa untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, jadi langkah yang saya ambil itu pertama, dalam proses pembelajaran itu saya masukkan kegiatan literasi. Jadi saya masukkan sebelum kita mulai pelajaran itu saya menyempatkan waktu barang 5-10 menit untuk kegiatan literasi. Nah, bahan bacaannya itu saya siapkan, saya dari rumah, kemudian saya bagi di siswa karena kebetulan di sekolah itu terbatas akan persediaan buku dan buku referensi seperti itu. Oh, ya. Oke, tanggung jawab dari Partai Ibu sudah lakukan tadi itu akan dilakukan tingkatkan literasi kepada anak-anak dengan semua yang ada di sekolah. Kira-kira siapa yang Partai Ibu akan libatkan? Ya, kalau seandainya yang ingin saya libatkan yaitu adalah yang pertama saya ingin melibatkan itu adalah orang tua. Jadi bagaimanapun bahwa pendidikan ini kan bukan semata-mata tugas dan tanggung jawab seorang guru. Jadi saya ingin juga orang tua itu juga memiliki kepedulian terhadap pendidikan anaknya. Nah, kemudian yang kedua, saya juga ingin merangkul teman-teman guru yang lain bagaimana cara mengatasi masalah ini dan bersama-sama untuk menyelesaikannya. Oh, seperti itu. Oke, luar biasa ya. Partai Ibu akan melibatkan orang tua dalam penyelesaian ini dan juga melibatkan teman-teman. Saya kalau memang itu terjadi, kira-kira seberapa yakinkah Partai Ibu dapat menyelesaikan permasalahan? Ya, jadi kalau seandainya saya ditanya terkait dengan seberapa yakin, mungkin saya untuk saat ini bisa melakukan di antara 80-90. Kenapa? Karena kebetulan kita baru sekolah yang kecil dengan keterbatasan buku, kemudian bahan bacaan bisa kurang, jadi mungkin hanya sampai di tingkat 80-90. Oke, luar biasa sekali ya. Partai Ibu bisa meyakinkan saya dengan capaian tersebut karena Partai Ibu berpikir dengan dilibatkan orang tua dan rekan-rekan guru bisa dapat menyelesaikan permasalahan yang Partai Ibu. Ya, Oke, kalau begitu dari diskusi kita ini kira-kira apa kesimpulan Partai Ibu nanti? baik, jadi kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu adalah saya bisa menemukan solusi terkait dengan permasalahan yang saya hadapi, yaitu permasalahan terkait dengan siswa yang belum lancar dalam bahasa. Dan saya juga akan melibatkan orang tua, kemudian guru dan juga kepala sekolah terkait dengan menghadapi permasalahan tersebut. Mungkin seperti itu Pak Ital. Oke, luar biasa. Saya
yakin semua dengan kesimpulan Pak Ibu tadi. Solusi yang kita bicarakan ini Pak Ibu bisa terapkan. Semoga saja solusi ini berkembang dan berhasil. Saya berpikir ketika ada nanti masalah-masalah atau yang lain, jangan suka-suka untuk kita terus buat diskusi. Saya selalu ada waktu untuk berbagi dengan Pak Ibu. Semoga hal yang kita sampaikan ini bisa selesai dengan yang Pak Ibu harapkan. Oke, baik. Oke. Terima kasih atas kita bagi waktu. Mudah-mudahan bisa kembali berbagi langsung saya ada ingin jam mengajar di kelas, saya izin nanti kembali ke kelas. Oke, terima kasih Pak Ibu ya. Selamat kembali ke kelas untuk kelas kembali. Ya, dari coach saya juga mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Semoga semua berjalan dengan baik. Tadi Pak sudah melakukan coaching dan Pak sebagai coach. Lalu ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya tanyakan. Iya, oke, luar biasa tadi proses coaching tadi sudah selesai, kita sudah laksanakan dengan coach saya bernama Pak Ibu. Alhamdulillah proses coachingnya berjalan dengan baik dan lancar antara saya selaku coach dan Pak Ibu selaku coach. Oke, ya oke baik Pak. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan dalam coaching tadi? Ya, dari coaching tadi, alhamdulillah saya mendengar permasalahan yang dihadapi oleh coach tadi. Ya, saya berdiskusi dengan beliau dan saya terus mengarahkan dan menggali serta memberikan pertanyaan yang berpokok sehingga si coach itu dapat mengembangkan dan memunculkan kemampuannya, kekuatannya untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menyelesaikan masalah. Ya, luar biasa Pak ya. Jadi tadi juga saya sudah mengobservasi apa yang Pak lakukan dan saya juga mendapat hasil bahwa proses coaching sudah berjalan dengan baik. Juga alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan yang terakhir juga Pak sudah berusaha untuk menggali apa yang diinginkan oleh coaching melalui pertanyaan-pertanyaan yang Pak berikan. Makasih atas waktunya. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Ya, selamat siang Pak Ical. kabar baik ya? Ya, alhamdulillah baik ini. Alhamdulillah baik. Saya mau konfirmasi saja. Ini kan saya mendengarkan hari ini Pak Teguh akan melakukan coachingnya dengan rekan Pak Teguh sendiri. Nah, saya mencoba untuk melakukan sedikit observasi kepada Pak Teguh. Kira-kira dari proses coaching nantinya, kira-kira kompetensi apa yang Pak Teguh kemana? Ya baik, terima kasih atas. Jadi pada saat proses coaching nantinya itu saya ingin mengembangkan kompetensi di mana bahwa saya ingin belajar terkait dengan bagaimana menerapkan konsep coaching dengan menerapkan alur data. Oke. Mulai dari ya. Ya, kalau begitu alur Tirta, oke. Kira-kira kompetensi yang secara spesifik yang mau dikembangkan itu apa? Sebagai coach nanti. Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu terkait adalah bagaimana kita atau saya bisa menyelesaikan permasalahan dari si coaching dengan menggunakan konsep mulai dari bagaimana cara menentukan tujuannya, kemudian bagaimana untuk mengidentifikasi masalah, kemudian lalu merencanakan aksinya, dan lalu untuk menyimpulkan Oke, terima kasih Pak Teguh, sudah saya dapat sedikit gambaran. Ya. Saya mengucapkan selamat untuk proses coachingnya, semoga berjalan dengan baik ya. Terima kasih. Saya pamit ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Jali, bagaimana? Ya, jadi mau sedikit cerita Pak. Oh ya, Jadi begini Pak, mau ini mengenai sekolah Pak. Jadi saya lihat ini dari tahun ke tahun itu
guru-guru cara mengajarnya itu masih konvensional Pak. Rata-rata masih menggunakan metode ceramah. Oh gitu ya. Jadi Pak Calik itu sedang ada masalah terkait dengan cara mengajar ya. Jadi ada beberapa guru yang mungkin mengajarnya pakai cara konvensional. Lalu kira-kira tujuan dari diskusi kali ini apa ya? Iya Pak, saya itu berharap nanti guru-guru itu sudah bisa mengajar dengan lebih kreatif Pak. Apalagi sekarang udah perkembangan zaman Pak, informatika sudah canggih. Iya. Oh gitu ya. Lalu kira-kira kondisi di sekolah Pak Calik bagaimana? Ya kondisinya begitu Pak, banyak guru-guru senior, lalu cara mengajarnya juga masih konvensional, media yang digunakan juga jarang, jadi lebih banyak menggunakan metode ceramah Pak. Kalau dilihat dari sarananya, sekolah Sarananya Pak cukup untuk media atau apapun yang diperlukan untuk pembelajaran itu mencukupi sebenarnya Pak. Cuma mungkin dari gurunya Pak yang belum update Pak seperti itu. jadi sarannya mungkin masalahnya sekarang ada di guru yang update ya. Ya Pak begitu Pak. Lalu kira-kira menurut Pak Calik itu kondisi guru di sana itu seperti apa? Sebenarnya Pak guru-guru itu mau belajar Pak, mau berubah untuk mungkin ada kemauan. Cuma mungkin bagaimana caranya itu Pak yang belum sampai saat ini belum dilakukan. Oke, jadi seperti itu ya. Lalu kira-kira ini Ya. apa yang akan dilakukan, yang ingin dilakukan Pak Calik terkait dengan Sepertinya Pak mungkin dilakukan mentor Pak. Mungkin ada mentor kepada guru-guru Pak. iya. Atau kalau tidak mungkin juga bisa dilakukan workshop Pak seperti itu. Jadi Pak Calik ingin melakukan mentor ya. Kalau enggak mungkin melakukan kegiatan kayak workshop jadi seperti itu. Nah, lalu yang jadi masalah sekarang ini kira-kira hal itu bisa dilakukan di sekolah Pak Calik ya? Ya, kalau untuk mentoring itu Pak mungkin bagusnya dilakukan oleh guru yang ahli Pak di bidang itu, yang kreatif atau mungkin pengalaman pembelajarannya bagus Pak. Jadi mungkin mungkin ada guru dari sekolah lain yang bisa diundang Iya. untuk melakukan mentoring atau komunikasi dengan 1-2 orang guru di sekolah. Seperti itu Pak. Kalau untuk workshop mungkin itu juga bisa, cuma pendanaan anggarannya itu cukup besar Pak. Tapi Pak Calik sudah pernah mencoba belum? Itu belum Pak, untuk mentoring saya belum coba, untuk workshop juga belum. Oke, kalau dari apa yang Pak Calik gambarkan tadi terkait dengan permasalahan yang ada di sekolah, kira-kira dari angka 1 sampai 10 itu kondisi di Pak Calik itu dianggap apa? Kondisinya Pak sekitar 3 atau 4 Pak, karena metodenya rata-rata hampir 60 atau 70% itu guru masih mengajar dengan cara konvensional. Jadi, nah sekarang ini kira-kira komitmen apa yang akan Pak Calik lakukan? Mungkin bagusnya yang tadi Pak itu saya ingin mengundang guru dari luar, berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk melakukan kolaborasi Pak dengan guru yang mungkin bisa membuat atau mengarahkan supaya guru-guru lebih update Pak. Oh gitu ya. Iya Pak. Jadi Pak Calik mau kolaborasi dengan kepala sekolah, lalu dengan guru-guru juga ya, itu sangat luar biasa. Nah, lalu kira-kira dukungan seperti apa nih yang Pak Calik butuhkan untuk menyelesaikan masalah itu? Dan dukungannya mungkin Pak kesiapan waktu dan juga ada dukungan dari sekolah. Oh gitu ya. Ya, luar biasa sekali Pak Calik ini.
Lalu dari apa yang kita sudah diskusikan ini, mulai dari awal sampai sekarang ini, kira-kira nih kesimpulan apa yang bisa Pak Tarik ambil dari diskusi kali ini? Ya Pak, sekarang saya sudah menemukan gambaran mungkin mulai minggu depan atau minggu ini saya ingin berkolaborasi dengan kepala sekolah, meminta dukungan kepala sekolah sehingga mendatangkan guru yang mungkin bisa membantu atau memberikan mentoring supaya teman-teman guru bisa update Pak dalam memberikan pembelajaran. Luar biasa sekali. Jadi mulai dari kolaborasi, kemudian mau berlatih, ini kan tempat catatan dan dengan catatan yang kita ini bisa kita melakukan sebagai kita sebagai mungkin untuk sini kita ini karena kebetulan saya ada mau keluar baca di hotel. Iya, makasih Pak. Itu terima kasih atas datangannya. Iya, makasih juga Pak atas waktunya Pak. Dan sampai bertemu lagi Pak. Ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah selesai ya proses coachingnya ya? Ya, alhamdulillah sudah selesai dan kita sekali. Ya. Kira-kira apa tadi ya yang dikembangkan tadi? Dari proses coaching tadi itu adalah si coach itu mendapatkan suatu permasalahan yaitu terkait dengan metode atau cara mengajar yang guru-guru yang masih biasa-biasa. Nah, si coach ini menginginkan mengembangkan cara atau metode belajar yang bisa memanfaatkan teknologi. Ya. Oke, kalau Pak Tino dilihat sendiri proses coaching tadi apakah sudah berjalan yang baik? Jadi apa yang sudah dilaksanakan proses coaching tadi, saya sudah merasa sudah sesuai dengan anu yang kan dimulai dari identifikasi masalahnya, lalu kemudian si dan yang terakhir si coach itu bisa menyimpulkan tentang apa yang dibicarakan. Oke, sangat baik sekali, luar biasa. Semoga proses coaching tadi bisa menghasilkan sesuatu yang diharapkan oleh si coach tadi bisa selesai. Dan saya sangat memberikan apresiasi kepada Pak Tino selaku coach sudah mengembangkan dan menggali penyesuaian sampai bisa mengevaluasi yang ada pada cari selaku coach tadi. Terima kasih. Saya akhiri. Mohon maaf dan berkenan. Terima kasih ya. Assalamualaikum Pak Jalik. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Jalik? Alhamdulillah baik Pak. Pak sendiri bagaimana Pak? Alhamdulillah, kabarnya hari ini baik. Ini Pak Jalik, kebetulan saya melihat dan Pak Jalik ini kan mau melakukan coaching ya. Jadi di proses coaching ini Pak Jalik sebagai coach dan ini Pak saya sebagai coach ya. Sebelum melaksanakan coaching mungkin saya mau bertanya yang pertama adalah terkait dengan publik penelitian. Kira-kira apa yang menjadi poin utama dari proses coaching ini? Ya Pak, yang menjadi poin utama yaitu nanti saya menjalankan coach atau coaching ini mengikuti dengan alur tirta. Oh gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu terkait dengan kira-kira potensi apa ya yang dikembangkan oleh Pak Tarik di Untuk kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu mulai dari kompetensi bertanya, Iya. mendengarkan, lalu bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh gitu ya. Jadi Pak Tarik ingin mengembangkan terkait dengan proses coaching itu. Nah, lalu ini yang terakhir nih Pak Tarik. Kira-kira Pak Tarik bisa menyebutkan kira-kira
kompetensi yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan. Ya, Pak. Kompetensi yang lebih spesifik jadi sama dengan apa yang tadi saya sampaikan, yaitu mengenai pertanyaan yang berbobot, Pak, yang nantinya bisa menggali sehingga si coach mampu menggali sendiri dirinya untuk menemukan solusinya, Pak. Oke, baik. Mudah-mudahan nanti pada saat proses coaching itu berjalan lancar dan tujuannya itu bisa tercapai. Mungkin itu selebihnya saya persilakan untuk Pak Tarik atas coaching. Salih, selamat sore. Selamat sore, Pak. Iya, saya mohon maaf mengganggu waktu sebentar ya. Iya, tidak apa-apa, Pak. Tarik. Ya, ini saya tadi melihat Pak Tarik lagi sendiri. Saya mau sedikit diskusi, menyampaikan mungkin sesuatu yang terdengar di pikiran saya. Siapa tahu dengan diskusi ini Pak Tarik bisa memberikan saya solusi. Oh iya. Jadi ada apa, Pak? Ya, jadi begini. Jadi saya ini 1 minggu yang lalu itu kan saya disupervisi oleh kepala sekolah terkait dengan pembelajaran saya di kelas. Beliau dalam pengamatannya mengatakan bahwa saya masih menggunakan metode pembelajaran dan media yang konvensional, ya, tidak menerapkan pembelajaran yang inovatif, media-media pembelajaran belum inovatif, dan saya juga katanya belum memanfaatkan IT dalam pembelajaran. Ini yang menjadi masalah di pikiran saya. Siapa tahu kira-kira apa yang saya harus lakukan ya untuk bisa menjawab apa yang disampaikan oleh kepala sekolah itu. Oh, jadi Bapak dalam melakukan pembelajaran tidak mendapatkan supervisi dari kepala sekolah, Pak? Iya. Ya, jadi dari hal itu kira-kira nanti apa tujuan yang ingin Pak capai dari pembicaraan kita ini? Iya, jadi kalau memang kita diskusi ini, kita bicarakan ini, saya berharap bisa ada masukan kepada saya, dan saya bisa mengembangkan apa yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi, berharap bahwa saya bisa membuat media pembelajaran yang inovatif dan saya bisa mengintegrasikan dengan IT dalam proses pembelajaran saya. Itu tujuan saya. Lalu selama ini, Pak, bagaimana pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas? Iya, saya ini sebenarnya pembelajaran sudah saya lakukan, ya. Tapi memang ya saya belum terlalu membuat media yang inovasi dan saya juga belum terlalu memanfaatkan IT. Padahal katanya di sekolah kita memang ada fasilitas itu, ada Chromebook, tapi saya belum memanfaatkan. Makanya kepala sekolah membuat catatan bahwa saya ke depan itu harus memanfaatkan itu dalam pembelajaran. Jadi Bapak belum memanfaatkan penggunaan alat-alat IT itu. Kira-kira mengapa Bapak belum memanfaatkan sebelumnya, Pak? Iya, saya belum memanfaatkan karena kita guru biasa dan saya juga belum pernah dilatih, dikasih bimbingan untuk menggunakan fasilitas IT dan mengembangkan media pembelajaran yang inovasi. Itu yang membuat kendala saya belum memanfaatkan itu dan memakai itu. Oh, jadi karena belum ada pelatihan dan bimbingan. Lalu kira-kira untuk yang selanjutnya apa yang Bapak harapkan sehingga ada peningkatan, Pak? Ya, saya berharap mungkin 1-2 hari ke depan saya bisa membuat bahan-bahan pembelajaran yang dari inovatif dan saya juga bisa memanfaatkan IT. Kebetulan saya baru ingat bahwa saya pernah dikasih 1 akun pembelajaran atau akun ID oleh operator. Saya berpikir mungkin dengan akun itu saya bisa membuat media pembelajaran yang inovasi melalui aplikasi Canva. Oh, jadi Mungkin saya berpikirnya ke sana. Memang apa yang saya lakukan, saya berpikir dengan cara apa lagi kalau tidak saya memakai akun itu untuk mengakses media Canva agar dapat membuat media pembelajaran yang lebih menarik. Jadi Bapak ingin memanfaatkan akun belajar ID untuk membuat media pembelajaran yang lebih menarik. Iya, menarik dan saya bisa memanfaatkan IT dalam hal ini Chromebook di kantor dalam proses pembelajaran pasti. Mungkin ada hal lain atau rencana lain, Pak? Ya, itu selain saya membuat media di Canva dengan akun belajar ID lagi, saya akan mencoba untuk memanfaatkan Chromebook di kantor ke siswa-siswa saya agar pembelajaran kita itu bisa berbasis IT dan bisa lebih menarik lagi. Oh, iya. Jadi ada 2 tadi yang mungkin, yaitu memanfaatkan akun belajar dan juga penggunaan Chromebook. Itu kira-kira kapan
Pak bisa untuk langsung melakukan aksi nyata Pak? Kalau saya setelah resolusi dengan fatality kemungkinan di jam saya yang 2 hari ke depan. Iya. Jadi nanti mungkin kita akan lihat Pak bagaimana perkembangannya dan juga bagaimana hasil dari apa yang Pak sudah lakukan Pak ya. Ya, semoga saja dengan 2 hari ke depan pasca kita ketemu ini diskusi ini, semoga saya bisa terapkan itu dan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke baik Pak. Saya rasa bagus sekali apa yang Pak ingin lakukan. Jadi mungkin di pertemuan yang berikutnya kita bisa membicarakan bagaimana refleksi Ya, dari oke. yang sudah Pak lakukan. Ya, terima kasih. Semoga saja waktu ke depan, setelah saya terapkan 2 hari ke depan, saya mencoba menyampaikan hasilnya kepada PDR lagi. Berpersikat semoga bisa berjalan dengan baik. Ya. Baik Pak. Oke, kalau begitu terima kasih. Saya sangat luar biasa diskusi dengan Pak Calik. Karena ini sudah jam berapa, saya kebetulan lagi ada keperluan di dinas. Mungkin saya akan menjadi dulu ke kepala sekolah untuk saya bisa pergi dulu karena ada urusan sedikit di dinas. Terima kasih Oke, Pak Calik. saya sampai ketemu lagi Pak. Ya, Alhamdulillah tadi proses coachingnya jalan lancar ya Pak Dok ya. Ya Pak, dan sudah coaching Pak. Dan tadi kan saya sudah mengerti proses jalannya coaching. Lalu dari proses tadi itu mungkin ada beberapa yang ingin saya tanyakan Pak Dok. Ya Pak, silakan Pak. Yang pertama itu kira-kira apa saja yang sudah Pak Calik lakukan saat coaching? Ya, Pak, jadi tadi saya sudah melakukan coaching dengan Pak Faisal, mengikuti dengan alur kita, mulai dari tujuannya, identifikasi masalah, lalu rencana, dan juga tanggung jawab. Dan juga saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan sehingga Pak Faisal mampu menentukan langkah-langkah atau solusi yang akan diambil. Oh gitu ya. Lalu pertanyaan berikutnya itu dari proses yang tadi itu kira-kira sudah berjalan dengan baik atau belum? Ya Pak, untuk semuanya itu tadi saya rasa sudah berjalan dengan baik Pak. Oh gitu. Bagus. Nah, ini pertanyaan yang terakhir Pak Calik. Oke, dari awal sampai akhir proses tadi itu kan Pak Calik sudah yang coaching. Menurut Pak Calik ini kira-kira seluruh alur itu sudah sesuai dengan sudah sesuai atau sudah menggambarkan alur kita? Ya baik Pak, untuk coaching yang saya lakukan tadi memang saya lakukan mengikuti alur Tirta. Jadi setelah saya ingin mengetahui apa tujuannya, lalu saya mengidentifikasi masalahnya, lalu setelah itu membuat rancangan atau rencana yang sebaiknya dilakukan, lalu yang terakhir itu mengarahkan untuk mengambil tanggung jawab dari rencananya itu Pak. Ya baik, jadi sangat luar biasa sekali Pak Calik yang sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, mulai dari mengidentifikasi, kemudian depan mudah-mudahan tadi bisa terus mengembangkan coaching ini dan bisa secara konsisten melakukan coaching ini pada teman-teman yang lain juga bisa bermanfaat untuk. Jadi mungkin seperti itu Pak Calik. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas waktunya untuk hari ini dan sekian. Oke, terima kasih juga Pak untuk observasinya Pak. Ya. Sampai ketemu lagi Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.